Ya, halo Sobat Grafis, kembali lagi dengan saya Fauzan Pratama di kelas Motion Graphic. Oke, kita lanjutkan materi kita, yaitu kita akan membahas tentang Smooth Animation dan juga Graph Editor. Kita buat komposisi baru di sini, kita namakan Smooth Animation. Oke. Kemudian kita atur ukurannya sama seperti ini ya, frame rate-nya juga sama 30, kemudian duration-nya 5 detik, background color-nya juga di warna putih. Kalau sudah kita oke. Nah, di sini sudah muncul lembar kerja kita ya teman-teman. Nah, kita kemudian lanjut membuat kotak. Di sini kita ketik key. Nah, kita buat kotak di sini dengan tahan shift agar bentuknya proporsional ya. Segini saja, jangan besar-besar. Kemudian kita kembali ke selection tool dengan menekan V. Nah, sudah kembali. Kemudian kita arahkan anchor point ya. Kita klik dulu layernya di sini. Anchor point-nya di tengah-tengah kotaknya. Kita klik anchor point mover yang sebelah tengah. Nah, otomatis anchor point-nya atau sumbunya berpindah ke tengah. Kemudian di sini kita rename ya teman-teman. Kita rename dengan cara klik layernya, kemudian kita enter. Kita namakan kotak 1. Nah, kita lanjut. Kemudian ini kita beri keyframe position. Kita ketik P. Nah, di frame 0 dia terkunci di sini. Kita kunci dulu. Kemudian saya mau di frame ke 20 ya, di sini dia berpindah ke sebelah kanan. Nah, kita geser ya. Terus kita geser sampai di sini. Kemudian kita kecilkan work area-nya sampai segini. Kita coba play. Nah, kalau kita lihat ya, pergerakannya itu sangat-sangat flat ya, sangat ya intinya tidak ada pergerakan yang dinamis atau natural. Dia hanya bergeser dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian kita coba buat perbandingan. Kita Ctrl D untuk menduplikasi, dan ini sudah terduplikasi ya teman-teman. Kita ketik P untuk memunculkan keyframe posisi. Jadi ketika kita menduplikasi layer ini, maka keyframe-nya juga ikut terduplikasi. Nah, kita klik keyframe position ini. Jadi agar terseleksi keyframe-nya, kemudian kita geser aja jalurnya ini ke bawah. Nah, sambil tahan shift agar dia lurus seperti ini. Nah, kotak 2-nya kita taruh di bawah aja biar tidak bingung. Nah, kemudian kotak 1 ini mungkin kita warnai dengan warna merah. Kita klik di warnanya ini, kita rubah menjadi warna merah seperti ini. Nah, kita oke. Nah, seperti ini sudah ada dua objek yang berbeda ya teman-teman. Kita coba animasikan. Di sini mereka masih sama-sama flat ya pergerakannya. Kita akan coba merubah yang kotak 2 ini. Kita seleksi kedua keyframe-nya, kemudian bisa dengan klik kanan, kemudian keyframe assistant, kemudian bisa pilih easy is. Nah, atau shortcutnya kita Ctrl Z dulu, atau shortcutnya biar lebih cepat kita tekan F9. Nah, kalau sudah, kita coba play lagi ya. Nah, pergerakannya akan menjadi berbeda nih. Nah, yang bawah akan menjadi lebih smooth. Kita coba matikan dulu layer matanya yang kotak 1, atau kita lihat dulu yang nomor 1 ya, yang flat. Nah, kita lihat dulu. Nah, dia pergerakannya cuman flat aja, berpindah dari kiri ke kanan. Adapun yang hijau ya, yang bawah kita nyalakan. Nah, kita lihat dia lebih natural pergerakannya, kayak melambat, cepat, melambat. Jadi melambat di awal dan melambat di akhir seperti itu. Nah, kemudian kita masih bisa mengeditnya lagi teman-teman. Dari keyframe ini. Jadi perlu diketahui dulu sebelum kita edit ya. Jadi keyframe yang masih flat itu dia berbentuk seperti belah ketupat ini ya, seperti persegi yang miring. Kemudian apabila sudah diberi easy ease ya, dia akan berubah bentuknya menjadi seperti jam pasir ini. Nah, ketika keyframe sudah menjadi jam pasir ini, maka dia akan lebih smooth ya, lebih mulus gitu, lebih dinamis dan natural pergerakannya. Baik, kemudian kita masih bisa lagi mengubah ini ya. Kita masih bisa mengedit keyframe ini. Kita klik ini graph editor ya. Kita klik. Kemudian agar fit ke keyframe 2 ini, kita klik aja sebelah sini ya. Ini fit all graph to view. Nah, dia akan fit menampilkan dua keyframe ini dalam satu frame ya. Nah, kemudian kita pastikan di sini pilihan kita di edit speed graph, bukan di edit value. Karena kalau di edit value teman-teman pasti akan bingung. Kalau tampilan seperti ini, kita edit dulu menjadi edit speed graph. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita lihat teman-teman perbedaannya. Dia di sini ada lengkungannya dari mulai sampai ke berhenti. Kalau kita lihat yang flat ya, kita coba lihat yang flat.
Kita blok dulu, seleksi dua-dua keyframe-nya, kita klik grab editor. Di sini keyframe-nya hanya datar saja, maka dari itu pergerakannya hanya flat saja, kurang dinamis dan kurang natural. Nah, di sini kita lihat lagi di keyframe yang sudah diberi easy ease, kita buka graph editor, kita fitkan, kita klik di titik keyframe ini. Nah, di setiap keyframe ini ada handle-nya, kita bisa mengeditnya. Kita tarik ya dengan tahan kontrol agar tidak berubah-ubah. Kalau semakin panjang handle-nya, maka dia akan semakin lambat di bagian tersebut. Jadi kita Ctrl Z. Kalau misalnya seperti ini, yang melambat adalah di bagian yang ada handle kuningnya. Kita lihat. Nah, jadi di bagian handle kuning kanan dan kiri ini dia melambat, teman-teman. Kalau saya misalnya tambahkan di sini handle kuningnya ya, lebih panjang, maka dia akan lebih melambat lagi ketika berhenti. Kita coba lihat. Nah, ketika berhentinya dia lebih lambat. Kita misalnya saya mau melambatnya di keduanya, saya tarik dua-duanya, jadi berangkatnya lambat, berhenti juga lambat, seperti ini. Kita coba play. Nah, jadi yang cepat hanya di bagian pertengahan saja. Nah, di depan dan di akhir dia akan melambat. Kemudian kita coba eksperimen lagi ya, yang terakhir kita kecilkan handle-nya, jadi yang melambat hanya di bagian depan saja. Kita coba lihat. Yang di bagian akhir akan cepat. Nah, yang awalnya melambat kemudian cepat, melambat cepat, melambat cepat. Jadi kenapa yang awalnya melambat? Karena handle kuningnya sangat panjang. Kita coba eksperimen yang depannya cepat, yang akhirnya panjang ya, seperti ini. Kita coba play. Nah, yang awalnya cepat berakhir dengan lambat, cepat, lambat, cepat, lambat. Jadi seperti itu. Patokannya ya, untuk mengetahui lambat atau tidaknya, semakin panjang handle-nya, maka dia akan semakin melambat atau semakin smooth di bagian tersebut. Tapi kalau saya pribadi, saya biasanya di bagian belakang ini sekitar 70%. Ini bisa dilihat ya, influence-nya 70%. Kemudian di bagian depan juga sekitar mungkin 30 atau 40%. Nah, kita coba lihat. Nah, ini akan lebih smooth lagi, teman-teman. Ini lebih smooth. Kita coba bandingkan ya dengan keyframe atau kotak yang tanpa easy ease. Kita coba matikan yang warna hijau. Nah, pergerakannya hanya dinamis saja dan sangat flat. Jadi kurang hidup kesannya seperti itu. Kita coba lihat lagi yang warna hijau. Nah, yang warna hijau lebih natural ya. Dia cepat melambat seperti itu. Kemudian kita bisa juga terapkan easy ease ini kepada skill. Baik, kita akan coba memunculkan keyframe position sekaligus skill. Caranya kita ketik Shift S. Jadi kalau hanya ketik S saja nanti yang keluar hanya skill. Tapi kalau mau mempertahankan posisi ya, memperlihatkan keyframe posisi, mau menambahkan keyframe lain misalnya skill, kita tahan Shift kemudian shortcutnya. Nah, kita coba hapus ya di sini positionnya kita arahkan dulu ke 0. Kita hapus keyframe position, kita arahkan dia di sini misalnya. Saya ingin di keyframe 0 ini dia 100, sorry. Kemudian di bagian frame 20 kita besarkan dia menjadi sekitar 243 ini ya. Coba kita play. Nah, dia membesarnya flat aja ya, teman-teman. Dia dari kecil membesar. Tapi kita coba beri dia easy ease atau easing. Kita ketik F9. Kita lihat. Nah, ini lebih smooth ya, ketika dia berhenti membesar itu lebih smooth. Atau kita coba tambahkan graph editornya ya, kita coba edit lagi graph editornya. Saya mau dia melambat di akhir, lebih lama melambatnya, sekitar 75 lah ya. Kemudian di sini sekitar 40. Oke, kita coba play. Nah, ketika berhenti membesar di akhir, dia akan lebih smooth membesarnya. Kita coba bedakan, misalnya ini kotaknya kita duplikat ya. Kita untuk memunculkan keyframe tekan U. Nah, kita coba klik keyframe scale ini, kemudian kita klik lagi sambil tahan kontrol. Maka dia akan mematikan easingnya dan kembali menjadi keyframe yang flat. Kita coba matikan kotak yang nomor 2. Nah, kita lihat ini akan menampilkan scaling ya dari kotak yang mungkin kita bedakan warnanya saja. Ini mungkin warna biru ya, warna biru. Oke, kotak yang warna biru ya dan kotak yang warna hijau ini berbeda. Yang warna biru tanpa easing, yang warna hijau dengan easing. Kita coba lihat dulu yang warna biru. Nah, dia membesarnya hanya flat gitu aja.
Nah, sekarang kita coba lihat yang warna hijau. Yang biru kita matikan. Nah, membesarnya yang warna hijau ini lebih apa? Lebih smooth, teman-teman sekalian. Nah, bisa dibedakan ya seperti itu. Atau bisa juga rotasi nih. Kita misalnya praktekkan rotasi. Ini kita hapus ya skillnya, keyframe skill. Kotak 3 juga kita hapus. Nah, ini misalnya kita ketik R, rotasi. Saya mau di keyframe 0, berputarnya dia dengan di sumbu yang di pojok sini. Kita klik anchor point movernya di pojok kiri bawah. Nah, anchor pointnya akan berpindah di sebelah kiri bawah. Kemudian saya mau si kotak ini berputar ya, sumbunya di seperti ini di frame ke 10. Kita klik stopwatch, kemudian di frame 0, saya ingin dia di bawah seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita coba play. Nah, dia hanya berputar secara flat aja tanpa easing ya, dan kurang natural. Kita coba duplikat kotak ini. Kita beri warna lain, misalnya biru juga ya. Biru, kita oke. Nah, kita ketik U untuk menampilkan keyframe ya. Kita buat yang kotak 3 ini rotationnya ada easing dengan F9. Kita matikan dulu kotak yang 2. Kita play. Nah, pergerakannya lebih apa? Lebih smooth dibandingkan kotak yang hijau. Kita coba lihat. Nah, ini dia hanya flat berputar saja. Kita coba edit lagi dari graph editornya, dari yang warna biru ya, yang hijau kita matikan. Kita seleksi keyframe-nya, kemudian buka graph editor, kemudian klik yang ini, fit all graph to view. Kita klik. Saya mau yang akhir dia melambat sampai sekitar 76% misalnya. Yang di sini berangkatnya agak lambat di 40%. Kita coba play. Nah, dia berhentinya lebih apa teman-teman? Lebih smooth. Atau kita coba tambahkan lagi yang kuning ini menjadi sekitar 90 ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ketika berhenti dia lebih apa? Lebih smooth lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu fungsi dari easing, easy ease dan juga graph editor. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya di grup support. Oke, sampai jumpa di kelas selanjutnya.